Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Afitariela dengan NIM 202575730142, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, bidang studi matematika di LPTK Universitas Indraprasta PGRI. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP PGRI Kalibagor dengan materi penyajian data dalam bentuk diagram batang. Demikian perkenalan saya, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Semangat ya untuk menerima pelajaran hari ini? Semangatnya mana? Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Ya. Sekarang saya mau absen dulu ya. Yang datang tunjuk tangan hadir gitu ya. Yang pertama Alfa Rizky, Anjar Juni Setiawan, Aziz Eka Susanto, Jackson Amako. Ya. Oke, hadir semua ya hari ini ya. Sekarang semua berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke, selesai. Silahkan duduk kembali. Untuk menambah semangat kalian pagi ini, kita akan ice breaking dulu ya. Ice breakingnya kita akan menyanyi lagu Semangat Belajar, oke? Kelas 7? Siap. Kelas 7? Siap. Siswa kelas 7 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, belajar dengan seksama. Siswa kelas 7 semua hebat. Hebat. Bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan bersama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Yes. Oke, baik. Semangatnya luar biasa. Sebelum memulai pelajaran hari ini ya, Ibu mau bertanya tentang materi minggu lalu. Ya, ada yang masih ingat? Kita membahas tentang apa materi minggu lalu? Penyajian data dengan tabel ya, dengan tabel ya. Penyajian data dengan tabel. Kemudian apa lagi? Kita belajar apa lagi selain penyajian data dengan tabel? Cara mengumpulkan data. Ada yang masih ingat cara mengumpulkan data? Apa aja? Wawancara, ya betul. Terus? Pengamatan, ya, atau observasi. Terus? Yang ketiga? Dengan kuesioner ya, atau angket ya. Jadi ada 3, wawancara, atau tanya langsung ya, observasi, pengamatan, dan kuesioner. Sekarang Ibu mau bertanya. Ya. Kalau kemarin kita sudah menyajikan data dengan tabel, ya. Menurut kalian, apakah tabel saja sudah cukup? Memudahkan kita untuk membandingkan antar datanya. Cukup atau belum? Belum. Apalagi kalau datanya banyak ya. Karena untuk mencarinya terlalu sulit. Iya.
Jadi kalau yang gampang itu lebih baik pakai apa? Pakai apa? Biar terlihat, kelihatan nih yang paling tinggi itu atau yang paling banyak itu jumlahnya kategori ini, yang paling sedikit itu kategori ini. Kita biasanya pakai apa? Kelihatannya biar apa? Langsung menarik, iya apa pakainya? Pakai apa? Warna, iya maksudnya pakai gambar ya. Pakai gambar. Nah, di sini kita akan mencoba menyajikan data dengan gambar atau dengan diagram. Diagram itu ada 3, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Untuk saat ini kita akan membahas diagram batang ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama itu memahami konsep penyajian data dalam bentuk diagram batang. Yang kedua, mengaplikasi pengetahuan dengan mengumpulkan data nyata, menyajikan dalam bentuk diagram batang, serta menginterpretasikannya. Yang ketiga, merefleksi proses pembelajaran dengan menarik kesimpulan dan menyadari manfaat penyajian data dalam kehidupan sehari-hari. Agar pembelajaran hari ini lebih bermakna, nanti kita akan membuat proyek ya, proyek mini terkait dengan diagram batang. Nanti kalian akan menjadi peneliti-peneliti kecil, mencoba menjadi peneliti. Sebelum proyek itu dimulai, saya akan memberikan sedikit materi ya terkait diagram batang. Ya, pengertian diagram batang. Diagram batang adalah penyajian data dalam bentuk persegi panjang atau batang yang panjangnya sebanding dengan banyaknya data. Batang dapat disusun secara vertikal atau horizontal. Tetapi untuk yang umum digunakan yaitu diagram batang disusun secara vertikal atau seperti di gambar ini kan ada diagram batang disusun seperti secara vertikal ya, yang ini horizontal. Tapi kan yang sering kita lihat yang berdiri ya, bukan yang tidur ya. Gitu. Terus diagram batang terdiri dari sumbu X atau sumbu mendatar yang di bawah dan sumbu Y atau sumbu tegak. Sumbu X itu biasanya untuk kategori datanya, nama-nama datanya. Sumbu Y itu digunakan untuk jumlah data atau banyaknya data. Manfaat diagram batang antara lain ini, memudahkan dalam memahami data, membandingkan antar kategori, menyajikan data dengan visual yang menarik tadi ya. Ada yang bilang dengan diwarnai. Terus yang keempat, membantu dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkahnya untuk membuat diagram batang. Yang pertama kita kumpulkan dulu datanya, nanti kalian akan mengumpulkan data. Terus menyusun data dalam bentuk tabel, seperti pertemuan minggu lalu kan sudah menyusun data ke dalam bentuk tabel. Terus tentukan sumbu X-nya kategorinya apa dan sumbu Y atau jumlahnya ya. Terus yang keempat kita buat batangnya sesuai nilai data. Yang terakhir jangan lupa beri judul dan keterangan. Nanti ini saya akan berikan video untuk kalian melihat penyajian data atau membuat diagram batang untuk lebih jelas ya. Perhatikan ya ini ya. Ini sudah ada datanya. Datanya sudah ada dalam bentuk tabel. Ada kategorinya yaitu jenis apa? Jenis pekerjaan. Kemudian banyaknya per kategori. Hanya 12 orang, pegawai swasta 6 orang, TNI Polri 8 orang, BUMN 6 orang, petani 10 orang, nelayan 2 orang, pedagang 2 orang, dan lain-lain 4 orang. Jadi totalnya ada sebanyak 50 orang. Nah, data ini kalau kita sajikan dalam bentuk diagram batang, maka jadinya seperti ini. Untuk sumbu tegaknya itu mewakili banyak orang, itu sebanyak 4 orang, jadi diagram batangnya setinggi 4. Nah, dari sini, dari data ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Kesimpulan sederhana aja. Kan kalau lihat diagram batangnya tuh bisa kelihatan yang paling tinggi itu pegawai negeri sipil.
Terus yang paling rendah itu nelayan dan pedagang. Berarti kalian bisa menyimpulkan kan? Ya, sekarang bisa menyimpulkan kategori PNS itu adalah pekerjaan yang paling banyak. Terus kalau yang paling sedikit apa? Nelayan dan pedagang. Nanti kalian bisa menginterpretasikannya lagi. Menjelaskan lagi kenapa PNS-nya lebih banyak, nelayan dan pedagangnya lebih sedikit. Nanti kalian harus bisa untuk menginterpretasikan itu, untuk menyimpulkan itu ya. Nanti kita akan mulai di proyek mini. Ada yang mau ditanyakan setelah saya jelaskan dan melihat video ini? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sudah cukup ya? Sudah cukup jelas? Ya, sekarang saya akan membagikan LKM-nya untuk kalian kerjakan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini berarti kelompoknya sudah sesuai ya? Sudah sesuai kelompoknya yang sudah dibagi di pertemuan pertama? Sudah? Sudah sesuai ya? Oke. Berarti sekarang kalian lihat dulu. LKM-nya dilihat dulu. Ya. Dilihat dulu. Dalam setiap proyek mini ini, kita harus punya yang namanya pertanyaan mendasar yang akan menjadi fokus utama kita. Pertanyaan mendasar yang akan menjadi fokus kita sekarang adalah ini. Bagaimana cara kita mengetahui data nyata di sekitar dan menyajikannya agar mudah dipahami serta menarik secara visual. Berarti bagaimana cara kita mengetahui data nyata di sekitar dan menyajikannya agar mudah dipahami serta menarik secara visual. Itu nanti kalian diskusikan dalam kelompok ya. Berarti kan kalian harus mencari yang namanya data nyata ya di sekitar kalian. Saya ini batasi karena waktunya terbatas. Kita hanya memakai data untuk kelas ini saja ya. Berarti ada 15 anak, nanti datanya sejumlah 15 anak ya. Ada yang sudah punya ide atau gimana? Ya, kalian boleh diskusi dulu untuk mendesain ya proyek apa yang akan kalian kerjakan ya, data apa yang akan kalian kerjakan ya. Data apa ya? Oke? Diskusikan dulu, diskusi. Diskusikan mau apa, data apa, silakan. Kalau sudah saya tanya datanya mau apa satu persatu. Data nyata yang di sekitar kita aja ya, yang bisa kita ambil dari teman-teman kita di sini. Apa? Sudah ada yang punya ide? Alfa, ya apa kelompok 2? Makanan favorit di kantin sekolah. Makanan favorit, boleh makanan favorit di kantin sekolah. Alat transportasi apa? Alat transportasi apa? Untuk datang ke sekolah. Oh ya, boleh. Terus? Apa kelompok 1? Apa? Hobi, ya boleh. Berarti sudah ya? Sudah masing-masing ya? Kelompok 1 hobi, kelompok 2 makanan favorit, kelompok 3 alat transportasi. Sekarang kalian susun alur dan waktunya. Yuk, udah kalau sudah menyusun mau waktu gimana waktu-waktunya, sekarang langsung mulai wawancaranya aja. Tanya ke berkeliling ke teman-teman, tanya yang hobi tanya hobinya, yang alat transportasi tanya alat transportasinya, yang makanan favorit tanya makanan favoritnya. Yuk, langsung sekarang.
sebelah sini sudah ditanya? Belum. Sudah ditanya sebelah sini? Pastikan ya datanya itu akurat. Semua ditanya ya. Oke, sudah terkumpul datanya. Digambar diagramnya. Pakai pensil nanti dipertebal pakai apa namanya? Spidol. Ini dia. Ya. Yang saya kasih mana ya? Yang saya kasih mana? Disajikan dalam bentuk tabelnya dulu ya. Terus nanti tinggal diagram batangnya. Tabelnya. Lalu ditulis di buku aja, ditulis di buku dulu. Ditulis di buku. Udah, ini datanya tadi. Yang benar ini datanya. Ya. Ini yang di sini nulis tabelnya, di sini bikin itunya nggak apa-apa diagramnya. Jeffrey. Ini pensilnya siapa? Tadi pensil mana pensil? Nah, 6 berarti kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ya, bawah sendiri 0. Ya harus nggak apa-apa. Yuk mulai digambar diagramnya. Kita gambar. Ya, tingginya berapa? Sepeda motor, motor berapa motor? 9. Berarti kamu sesuaikan. Motor berapa motor? Oh, 5. Berapa motor? 5. Berarti sesuaikan kamu mana tadi 5-nya. Nah, ini. Nah, yuk berarti 5. Oke. Sekarang waktunya presentasi ya. Sebelum presentasi, kita ice breaking dulu, tepuk semangat. Yuk semua, berdiri. Tepuk semangat. 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 Yeay. Oke, sekarang kelompok 1 ya, presentasi ya. Yuk maju di sini, nggak apa-apa di sini. Dengerin ya, kelompok 1 mau presentasi dulu, oke? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Siapa lagi tadi?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk teman kita yang sudah presentasi. Sekarang teman-teman yang lain menanggapi. Ayo. Beri pertanyaan ke kelompok 1. Oh, Dedi mau tanya? Ya, silakan. Bagaimana cara kalian mengumpulkan data ini? Bagaimana cara mengumpulkan datanya? Tadi pakai apa? Mengumpulkan datanya pakai cara apa tadi? Ya, diagram batang. Mengumpulkannya tadi kamu pakai cara apa? Pakai tanya langsung ke teman-teman apa? Tanya langsung ya atau wawancara ya? Oke. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Tanya apa? Apakah ada perbedaan hobi antara siswa laki-laki dan perempuan? Apakah ada perbedaan? Ada, ya. Terlihat ya dari apa yang terlihat itu? Hobi? Kalau anak cowok sukanya hobi apa itu? Iya, kalau yang lain kebanyakan itu yang perempuan ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Sudah? Cukup? Oke. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Bagus sekali. Oke. Sekarang kelompok 2. Ayo maju kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Hasilnya nasi goreng yang paling ya. Terus? Nanti adalah makanan yang kurang diminati oleh siswa. Ya, oke. Dari diagram batang terlihat jelas bahwa nasi goreng adalah makanan muslim yang didefinisikan jauh. Presentasi dari kami. Terima kasih atas pengertian teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya, ada yang mau menanggapi? Mau bertanya? Ya, silakan. Apakah faktor kesehatan membuat anak-anak jadi jarang membeli mie? Apa jawabannya? Faktor kesehatan membuat anak-anak jadi jarang membeli mie? Ya nggak? Kalau mie instan? Oh ya, udah oke. Karena mie ada di rumah, sering dibuat. Ya mungkin ada yang memperhatikan faktor kesehatan juga mungkin ada ya. Terus ada yang mau bertanya lagi? Ya, Pak Ajis. Bagaimana cara kalian mengumpulkan datanya supaya tidak ada yang terlewat? Bagaimana cara mengumpulkan datanya? Tadi bagaimana caranya? Dengan apa? Tanya langsung. Iya. Terus biar nggak ada yang terlewat tadi gimana? Udah dipastikan itu semua ya? Sudah ditanya ya? Oh ya, oke. Sudah dipastikan jumlahnya 15, sudah tanya semua. Oke. Ada yang mau menanggapi lagi? Sudah? Oke. Tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Setelah melakukan proyek mini ya, tadi ya. Sekarang saya mau bertanya, apa yang kalian rasakan selama mengerjakan proyek ini? Saya merasa senang karena sudah belajar sama teman. Oh ya, senang. Senang karena bisa bersama sama teman walaupun ada kesulitan. Apa kesulitannya apa? Kesulitannya apa yang kalian rasakan? Apa pas nyari datanya kah? Pas gambar diagramnya atau apa? Pas apa? Oh, pas presentasi bingung ya. Belajar untuk ngomong di depan ya, nggak apa-apa. Terus berikan satu saran atau ide agar proyek berikutnya lebih menarik. Apa menurut kalian? Ada yang bilang pakai komputer ya. Pakai komputer berarti nanti kita akan belajar membuat tabel, membuat diagram menggunakan komputer ya. Oke? Nanti kita coba mungkin di pertemuan membuat diagram garis. Ya, terima kasih ya untuk semua kelompok yang sudah bekerja keras, sudah
menyampaikan ide dan pendapatnya juga. Dari proyek ini kita melihat bahwa angka yang tadinya kalian hanya mengumpulkan dalam bentuk angka bisa menjadi data yang bermakna. Ketika kalian olah atau kalian sajikan, kalian bisa menyajikan dalam bentuk yang tepat, maka akan menghasilkan visual atau penyajian data yang bermakna yang bisa kalian untuk mengambil kesimpulan mungkin nantinya ya. Sekarang saya mau membagikan soal evaluasi. Kalian kerjakan dulu soal evaluasinya ya. Sebisa kalian yang sudah kalian pelajari hari ini. Semua mengerjakan. Ya. Oke, sudah semua ya mengerjakan soal evaluasinya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita ice breaking dulu. Yo, berdiri semua. Kita tepuk hebat ya. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Good job, asik. Oke. Ya, masih luar biasa ya semangatnya ya. Sekarang coba kita simpulkan dulu. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Kita dapat menyajikan data dengan diagram batang. Terus, apalagi? Bisa mencari data nyata ya. Data di sekitar kita yang nyata bisa kita sajikan ke dalam bentuk diagram batang. Yang tampilannya lebih menarik ya. Terus lebih mudah dipahami. Oke. Jadi bisa kita simpulkan bahwa data itu bukan hanya semata angka, tapi bisa menjadi bermakna ketika kita menyajikannya dengan cara yang tepat. Terima kasih anak-anak untuk proyek mini hari ini yang sudah kalian selesaikan dengan sangat baik dan sangat luar biasa. Walaupun masih ada beberapa kekurangan ya, ada yang belum diberi judul, ada yang belum diberi keterangan, nggak apa-apa. Kita semua sedang belajar di sini. Jadi tetaplah semangat, terus berani mencoba apapun itu hal yang baru, tetap berkreasi ya, karena kalian anak-anak yang kreatif saya tahu ya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, silakan untuk dipimpin berdoa. Ketua kelas memimpin. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan sama kalian semua ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya. Kalian bisa menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil di masa depan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.